Legenda mengenai kehancuran kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kisah yang penuh dengan mistis dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kerajaan Mataram kuno, juga dikenal sebagai Kerajaan Medang, merupakan kerajaan besar yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Kejayaannya berakhir secara dramatis, dan legenda menyebutkan beberapa faktor penyebab kehancurannya. Berikut adalah kisah lengkap dan rinci mengenai legenda tersebut. Asal-usul Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Sanjaya pada abad ke-8 M. Berdasarkan prasasti Canggal 7 M, Sanjaya mendirikan kerajaan ini setelah menaklukkan banyak wilayah di Jawa Tengah. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan raja-raja dinasti Sanjaya dan kemudian dinasti Shailendra. Konflik dinasti Sanjaya dan Shailendra. Kerajaan Mataram kuno terdiri dari dua dinasti besar, yaitu Sanjaya yang menganut agama Hindu dan Shailendra yang menganut agama Buddha. Meskipun pada awalnya mereka hidup berdampingan dengan damai, akhirnya konflik antar dua dinasti ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan yang berkepanjangan. Legenda Prabu Balitung. Salah satu raja besar dalam sejarah Mataram kuno adalah Prabu Balitung yang memerintah pada akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10 Masehi. Dalam legenda, Prabu Balitung digambarkan sebagai raja yang ambisius dan penuh kuasa. Ia memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Medang Kamulan. Kutukan pemberontakan Rakai Pikatan. Legenda juga menyebutkan tentang kutukan yang diberikan kepada kerajaan oleh seorang Brahmana yang sakti. Cerita ini mengisahkan bahwa setelah Rakai Pikatan berhasil menaklukkan dinasti Shailendra, ia mengundang murka para penganut Buddha. Seorang Brahmana yang sakti kemudian memberikan kutukan bahwa keturunan Rakai Pikatan dan kerajaannya akan mengalami kehancuran. Bencana alam dan kepindahan pusat kerajaan. Pada abad ke-10, terjadi serangkaian bencana alam, seperti letusan Gunung Merapi dan banjir besar, yang menghancurkan sebagian besar wilayah kerajaan Mataram kuno. Bencana-bencana ini memperparah situasi politik dan ekonomi kerajaan. Dalam legenda, disebutkan bahwa bencana alam ini adalah bentuk murka dewa-dewa akibat tindakan raja yang dianggap tidak benar. Penyerangan oleh Sriwijaya. Selain faktor internal dan bencana alam, kerajaan Mataram kuno juga menghadapi ancaman eksternal. Pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, kerajaan ini diserang oleh pasukan kerajaan Sriwijaya. Serangan tersebut dikenal sebagai Pralaya Medang, yang terjadi sekitar tahun 1019 Masehi. Dharma Wangsa Teguh dan keluarganya terbunuh dalam serangan ini, dan istana kerajaan dihancurkan. Legenda Ken Arok dan Tunggul Ametung. Setelah kehancuran kerajaan Mataram kuno, wilayah ini mengalami kekosongan kekuasaan hingga munculnya Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari. Legenda Ken Arok juga memiliki kaitan dengan kisah-kisah mistis dan pengkhianatan, yang mempertegas narasi mengenai ketidakstabilan dan peralihan kekuasaan di Jawa pada masa itu. Pemindahan ibu kota ke Jawa Timur. Menurut legenda, penerus terakhir kerajaan Mataram kuno, Airlangga, memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan mendirikan kerajaan Kahuripan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kehancuran lebih lanjut dan memulai kembali kejayaan kerajaan yang baru. Kesimpulan, legenda tentang kehancuran kerajaan Mataram kuno menggabungkan unsur sejarah, mistis, dan bencana alam yang bersama-sama membentuk narasi yang kaya dan kompleks. Meskipun beberapa bagian dari legenda ini mungkin sulit diverifikasi secara historis, cerita ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Indonesia, memberikan pelajaran tentang kebijakan, keharmonisan, dan kerendahan hati dalam memimpin.